Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini akan menjawab, mungkin teman-teman pernah ada pengalaman pribadi yang sesuai dengan video ini. Jadi sering juga kejadian kalau estimasi biaya perbaikan di bengkel awalnya itu sangat murah dan ringan lah ya. Pada saat contoh ya, kalian dapat kasus di mobil kalian itu pada engine itu misal ngebul. Nah, itu kan ngebul sudah jelas pasti ada oli yang terbakar ya, gitu kan. Apalagi ngebul putih. Lalu kalian masuklah ke bengkel kepercayaan kalian. Sudah pasti analisa mereka cuma dua kalau dari ngebul seperti itu. Kalau nggak seal clap pasti ring piston. Dua barang ini memang harganya sangat-sangat murah, ya kan? Tentunya kalau jasanya kalian bisa menyimpulkan sendiri, nggak akan cukup 10 juta. Mengingat melakukan dua part tersebut harus turun mesin total, engine overhaul. Nah, pasti sudah paham kan jasanya akan kena berapa. Jadi nggak mungkin dong kalau kalian atau si bengkel tidak menyarankan untuk melakukan pergantian pada part-part yang memiliki usia pakai itu. Karena jangan sampai baru 1 bulan kalian lakukan overhaul dan mobil sudah dipakai, part berikutnya mengalami kerusakan. Itu part yang memiliki usia pakai. Contoh di mesin mobil yang sedang kita garap ini mesin Jerman ya sebetulnya. Sebetulnya problemnya itu sangat sepele, bukan problem yang fatal seperti water hammer mesinnya, terus atau ngezim. Ada lagi paling simpelnya orang sering bilang itu jebol. Nah, itu enggak. Jadi mobil ini hanya ngebul pada saat di starter. Dan ngebulnya itu ngebul putih. Mengingat ini mobil diesel, kalau ngebul hitam itu wajar, ya kan? Kalau ngebul putih itu pasti ada yang nggak beres. Setelah kita lakukan pengecekan lebih lanjut, lebih dalam dengan cara membongkar dulu mesinnya total, itu lah ditemukanlah kerusakannya hanya ada pada di seal clap. Seal clapnya aja, dan itu hanya 2 piece, di mana mobil ini memakai 16 piece gitu. Kenapa sih nggak rusaknya sekalian gitu? Nah, itulah pentingnya tadi saya bilang, kena lebih baik part-part yang memiliki usia pakai itu diganti sekalian. Seperti itu. Pada umumnya insinyurnya ini ya mungkin ya mendesain mobil ini, mendesain semua komponen part itu usia partnya itu satu usia gitu. Cuma memang nggak bareng sekaligus, bisa jadi hitungan bulan atau hitungan hari dia menyusul seperti itu. Jadi setelah itu kita putuskan untuk melakukan pergantian pada part-part lain yang memiliki usia pakai, karena ditemukan ada beberapa part juga yang indikasinya mungkin 5.000 km atau 6 bulan kemudian akan menyusul kerusakannya. Jadi nantinya ke depannya nggak ada 2 kali kerja karena turun mesin ini. Yang pertama itu partnya adalah pada klep. Kenapa saya mengganti klep ini? Jadi di ujung as klep ini sudah termakan, bahkan sudah tidak simetris. Kenapa ini? Ini kena benturan dari rocker arm itu. Memang belum rusak, tapi akan menyusul. Dan pergantiannya seperti ini nanti, turun lagi mesinnya. Gitu. Lalu kita temukan juga indikasi yang akan menyusul kerusakannya itu ada pada rocker arm, di mana di rocker arm ini memakai ball bearing ya. Ini sudah oblak atau spellingnya berlebihan. Belum bunyi. Nah, tapi akan segera menyusul. Lalu berikutnya masih di bagian cylinder head kita temukan juga ini spelling yang berlebih pada boss clap. Jadi seperti ini. Karena harusnya span ya. Walaupun ada spelling tapi tidak separah ini. Nah, ini. Daripada nanti 2 kali kerja lalu kita lakukan pergantian juga. Emang yang rusak itu hanya beberapa, tapi lebih baik semuanya aja. Khawatir nanti yang baru 8-nya lagi menyusul kerusakannya. Itu. Lalu di bagian bawah, di bagian kerek asnya itu aman, kerek asnya semua, nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan connecting bearingnya pun
masih cukup mulus, tapi ada satu dari 18 piece connecting rod, ada satu yang sudah mulai ada baret halus. Ini pun belum rusak sebetulnya, tapi umurnya nggak akan lama lagi, jadi sekalian kita ganti. Nah. Dan ini pallet lifter, ini yang untuk ini sebagai pengganti pair clamp sebetulnya gitu. Walaupun tetap pakai pair clamp, tapi ini tambahannya untuk bebannya jadi nggak terlalu ekstrim, atau import. Nah itu. Kalau ring piston sudah jelas pasti kita ganti walaupun yang rusaknya seal clamp. Kenapa? Karena ini yang akan segera menyusul kerusakannya. Tuh. Secara keseluruhan sebetulnya mesin ini masih sangat jos, zero bahkan belum pernah oversize gitu, masih standar gitu. Dan kerusakannya pun hanya ada pada tadi di seal clamp. Nah ini foto cylinder headnya, yang saya titikin merah itu clamp yang bocor. Itu cuma 2 aja dari 16 piece, gitu kan. Ini hanya contoh ya. Nah, jadi kenapa kalau awalnya cuma rusak ring piston, lalu biayanya membengkak kok jadi banyak yang diganti. Nah itu karena nggak mungkin kalau benar-benar kita hanya mengganti seal clamp 2 piece aja. Next ke depannya gimana? Jangan sampai kalian sudah melakukan jasa overhaul yang cukup lumayan, 2 bulan kemudian menyusul part lain yang memiliki usia pakainya rusak. Itu otomatis pekerjaannya akan mengulang, jasanya pun akan sama dari ulang lagi. Pasti kalau udah turun mesin 10 juta itu nggak mungkin, pasti di atas lebih dikit. Nah itu teman-teman, jadi seperti itu kenapa yang tadinya kadang-kadang kalian kalau masuk bengkel dalam problem yang tadi sepele itu, misal ngebul oli dan disebutkan oleh bengkel itu, oh ini hanya ring pistonnya, hanya seal clampnya, tapi estimasi akhir setelah mesinnya turun atau melakukan pembayaran biayanya membengkak itu. Tapi biasanya bengkel itu kalau memang konsumennya perlu diestimasi dulu, pasti mereka estimasi. Beda dengan konsumen yang sudah benar-benar trust ya, udah dikerjain aja, yang penting hasilnya baik dan bagus gitu. Dan biasanya teman-teman, jadi hadiah dari setelah kita melakukan refresh engine atau jeroan engine ya kita refresh, yang pertama umur pakai pasti jauh lebih panjang lagi karena mesinnya terasa menjadi baru. Dan yang kedua, powernya pasti bertambah karena kompresinya yang padat kembali. Nah, oke teman-teman, jadi sampai sini paham ya kenapa hal-hal yang tadi di awal saya jelaskan bisa terjadi. Jadi kalau memang butuh estimasi, pasti bengkel itu memberikan estimasi atau mengajukan estimasi terlebih dahulu. Tapi kalau kalian trust, yaitu jangan kaget kalau yang tadinya disebutin rusaknya cuma 1, tapi yang lain menyusul. Tujuannya itu jangan sampai kerjaan seperti ini ngulang lagi dan biayanya ngulang. Lumayan kan, yang tadinya buat modifikasi jadi untuk perbaikan mesin lagi. Oke? Assalamualaikum everybody, semua orang. Sebentar teman-teman, ada yang ketinggalan. Jadi kalau dirasa video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman kalian, share ya, biar teman kalian yang tadinya belum tahu jadi tahu. Dan buat teman-teman kalau yang lagi cari Dodge Journey, butuh jasa inspeksi Jeep JK atau Chrysler, boleh hubungi 26 Motor. Dan atau teman-teman yang sudah punya Chrysler, Jeep, Dodge, bingung servisnya kemana, bawa aja ke 26 Motor. Kita ada di Bogor, kita juga ada di Bandung. Dan jangan lupa follow Instagramnya 26 Motor, TikToknya 26 Motor, dan subscribe YouTube-nya 26 Motor biar kita semakin semangat bikin videonya.